Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Sky and Land. Di video ini, seperti biasa, aku bakalan share sedikit mengenai teks prosedur. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum like, silahkan like. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean terbaru dari channel ini. Teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara dan tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari teks prosedur ini, sekarang kita masuk ke tujuan dari teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat objektif dan menggunakan kata saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, terdapat bilangan urutan atau langkah yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks prosedur. Nah teman-teman, struktur dari teks prosedur ini ada 4. Yang pertama yakni judul. Judul pada teks prosedur ini diartikan ialah sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan ialah sebagai pernyataan pembukaan dalam menyampaikan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan dan alat. Bahan serta peralatan diartikan ialah sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Yang terakhir, tahapan proses ditulis secara berurutan. Tahapan proses ditulis secara berurutan merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur. Yang tentu tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga akhir, artinya tidak boleh ada yang satu terlupa atau juga tertukar. Teks prosedur terbagi menjadi 2. Yakni teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana adalah teks berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Sedangkan teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur terbagi menjadi 6. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan la. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya adalah nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu.
Keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang digunakan. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Dan yang terakhir, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik, seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Baiklah teman-teman, hanya sampai di situ video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat share supaya makin banyak yang tahu tentang teks prosedur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.